Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan dari listrik statis, yaitu pada kapasitor. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya dan medan listrik, di mana sebuah muatan itu bisa memiliki interaksi dengan muatan lain yang merupakan gaya listrik, dan di sekitar muatan itu ada medan listrik yang memungkinkan muatan tersebut memengaruhi muatan lain yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan muatan-muatan tersebut dalam suatu benda yang utuh, ya. Jadi kita memandang muatan tersebut sebagai sistem kontinu, bukan discrete, bukan persatuan muatan. Contohnya adalah pada lempeng sejajar, ya. Kita akan lihat bagaimana penerapan pada lempeng sejajar. Medan listrik pada lempeng sejajar atau keping sejajar ini dihasilkan karena kedua lempeng atau kedua pelat itu dimuati oleh potensial yang berbeda. Ya, jadi ketika kedua pelat diberi beda potensial, maka kedua pelat tersebut akan menghasilkan potensial yang berbeda. Sebelah kiri atau sebelah kanan, salah satunya positif, salah satunya negatif. Maka di tengah-tengah kedua pelat tersebut akan muncul medan listrik, ya, yang arahnya dari keping positif ke keping negatif. Berapa besarnya medan listrik yang dihasilkan pada pelat sejajar ini? Besarnya adalah E sama dengan delta V per D, ya, di mana E adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, kemudian delta V adalah beda potensial dari kedua pelat, dan D adalah jarak antara kedua pelat. Ya, sekarang kita akan melihat apa itu yang disebut dengan kapasitor. Ya, kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan dan mengeluarkannya dalam waktu singkat. Jadi, kapasitor ini memungkinkan suatu perangkat atau komponen elektronika, suatu rangkaian bisa menyimpan energi dalam bentuk muatan. Ya. Nah, jenis-jenis kapasitor. Kapasitor ada 3 jenis yang banyak digunakan di pasaran, ya. Ada kapasitor kertas. Kapasitor ini biasanya terdiri dari 2 buah lempeng logam yang di tengahnya diisi dengan kertas sebagai penyekat. Kemudian kapasitor variabel atau kapasitor yang bisa digunakan pada rangkaian radio, di mana nilai dari kapasitor ini akan diubah-ubah sesuai dengan frekuensi radio. Kemudian kapasitor elektrolit atau disebut dengan elko. Kapasitor ini diisi dengan bahan kimia yang memungkinkan untuk menyimpan muatan sampai dengan 100.000 pikofarad. Ya, kapasitas kapasitor ini ditentukan oleh apa sih? Kalau kita lihat, kalau yang kita modelkan dengan plat sejajar, kapasitas kapasitor itu bisa ditentukan oleh bentuk fisiknya, yaitu luasannya A dan juga jarak antar kepingnya D. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kalau kapasitor digambarkan sebagai 2 keping sejajar dengan luas penampang A dan juga jarak antar kedua plat D, maka kapasitas kapasitor yang tanpa sisipan atau tengahnya adalah udara dirumuskan dengan C0 sama dengan E0 kali A per D, di mana E0 adalah permitivitas vakum atau hampa udara yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan tetap dari kapasitor. Kapasitor, jika dihubungkan dengan suatu rangkaian, maka dia akan memiliki muatan setelah dihubungkan dengan beda potensial sebesar V. Akan tetapi, kapasitas dari kapasitor itu sendiri tidak dipengaruhi oleh muatan maupun oleh potensial listrik yang mengisi.
kapasitor tersebut, ya. Jadi besarnya muatan dan beda potensial itu akan selalu tetap perbandingannya. Artinya kapasitas kapasitor hanya dipengaruhi oleh bentuk fisiknya, luas platnya, jarak antar kedua kepingnya, kemudian bahan sisipannya, dan dia tidak dipengaruhi oleh muatan dan juga beda potensial yang berada pada rangkaian kapasitor tersebut. Kemudian energi yang tersimpan dalam kapasitor. Berapa sih energi yang dihasilkan oleh kapasitor? Energi yang dihasilkan oleh kapasitor itu dirumuskan dengan W sama dengan setengah Q kali V. Dimana kalau kita lihat grafiknya, ini ada grafik muatan terhadap tegangan, ya, maka energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dibentuk dari luasan grafik Q dibanding dengan V ini, ya. Jadi energi kapasitor dinyatakan dalam Joule, sedangkan selain bisa dihitung dengan rumus ini, energi kapasitor juga bisa dihitung dengan menghitung luasan grafik. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja atau sifat dari kapasitor melalui simulasi di PET. Ya, kita bisa lihat animasinya di sini. Kalau kita buka di PET itu ada dua macam, ada kapasitor dan jika kapasitor itu dihubungkan dengan bolam lampu, ya. Kita lihat yang kapasitor dulu. Di animasi ini digambarkan ada kapasitor yang berbentuk dua plat sejajar yang dihubungkan dengan baterai yang belum diberi beda potensial atau tegangan, ya. Di sini tertulis kapasitas dari kapasitor itu adalah 0,3 picofarad dan nilai ini bisa berubah-ubah jika kita mengubah luasan dan juga jarak antara kedua plat, ya. Seperti kita tahu rumus dari kapasitas kapasitor adalah C sama dengan E0A per D, ya. Sehingga kalau kita perbesar A-nya, kita bisa lihat maka kapasitas dari kapasitor akan semakin besar, ya. Tadi 0,3 sekarang jadi 0,59. Kalau kita kecilkan, dia menjadi makin kecil. Nah, kalau dengan jarak antar kedua plat, kalau kita besarkan, kapasitasnya menjadi makin kecil. Tetapi ketika kita makin perkecil jarak antar kedua plat, maka kapasitasnya justru akan semakin besar, ya. Kita bisa lihat ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba bagaimana jika kita memberi tegangan pada kapasitor plat sejajar ini. Misalnya saya beri tegangan, kalian bisa perhatikan saat saya beri tegangan pada baterai, ada elektron yang segera mengalir dari lempeng atas ke lempeng bawah, ya. Ini menyebabkan kapasitor di bagian atas, plat bagian atas itu bermuatan positif, sedangkan kapasitor di bagian bawah itu bermuatan negatif, ya. Nah, saat kapasitor sudah bermuatan seperti ini, lalu apa yang terjadi jika kita melepas atau memutus rangkaian ini? Ini kita bisa coba jika kita memutus rangkaian ini, ya, maka yang terjadi adalah muatan itu akan tetap berada di dalam kapasitor. Muatan itu bisa tersimpan di dalam kapasitor. Artinya kapasitor memungkinkan energi tersimpan dalam bentuk muatan dalam waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana cara menghilangkan atau cara menggunakan muatan, energi muatan yang ada di dalam kapasitor? Cara menggunakannya nanti kita akan hubungkan dengan rangkaian yang membutuhkan arus. Contohnya misalnya adalah lampu, ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan lihat dulu bagaimana sih sifat dari medan listrik yang ada di dalam kapasitor. Pada soal pertemuan yang lalu kita telah membahas ada dua keping sejajar yang diberi beda potensial, maka di tengah-tengahnya ada medan listrik yang bisa menyebabkan tetesan minyak menjadi mengambang. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk medan listriknya di sini. Di sini ada bar untuk melihat muatan pada kedua plat. Ini melihat
besarnya kapasitas kapasitor. Terus ini tadi kita melihat arah arus listrik ya. Nah, sekarang kita bisa melihat besarnya medan listrik atau bagaimana bentuk medan listrik di sini. Nah, kita bisa lihat di sini medan listrik digambarkan sebagai garis gaya listrik dari lempeng positif ke lempeng negatif ya. Kita bisa lihat jika kita perbesar tegangan, maka medan listrik antar kedua plat itu akan semakin besar. Kalau kita perkecil tegangan, maka medan listriknya semakin kecil. Kalau kita perbesar plat, maka medan listriknya juga akan semakin banyak ya. Kalau kita perkecil platnya, medan listriknya juga semakin kecil. Begitu juga kalau kita mengubah jarak antar kedua plat. Kalau kita jauhkan, medan listriknya semakin sedikit. Kalau kita berdekat, medan listriknya semakin banyak. Artinya bisa kita simpulkan, banyaknya medan listrik itu sebanding dengan kapasitas dari kapasitor, ya. Dan juga dia tergantung dari beda potensial yang mengalir di kapasitor ini. Akan tetapi, kapasitas dari kapasitor sendiri itu tidak terpengaruh oleh beda potensial yang ada di kapasitor ini. Sebagai contoh, misalnya, kita akan melihat. Misalnya ini saya kapasitor yang kosong, nilainya 0,3, kapasitor yang belum diberi beda potensial, nilainya adalah 0,3 picofarad. Lalu ketika saya beri beda potensial, ada muatan di dalamnya. Tetapi kapasitas dari kapasitor ini tidak berubah. Ya. Jadi, saya beri muatan dalam kapasitor ini, tetap saja meskipun muatannya sedikit atau muatannya banyak, kapasitas dari kapasitornya tidak berubah ya. Begitu juga kalau kita balik polaritasnya, tetap saja kapasitas dari kapasitor tidak berubah. Artinya nilai dari kapasitas kapasitor tidak terpengaruh oleh beda potensial dan juga muatan yang ada di dalamnya. Akan tetapi kita bisa melihat kalau perbandingannya itu selalu sama antara beda potensial dan muatan. Sehingga kita bisa melihat ada rumus perbandingan tetap C sama dengan Q per V, di mana jumlah muatan dibagi beda potensial itu nilainya akan selalu tetap, yaitu sama dengan kapasitas kapasitornya. Akan tetapi nilai dari kapasitas kapasitor itu sendiri hanya tergantung dari bentuk fisik dari kapasitor itu, ya, dari luasannya, dari jarak antar kedua plat, dan juga dari bahan sisipannya. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengosongan dari kapasitor atau penggunaan dari kapasitor tersebut. Ya, di sini ada kapasitor yang dihubungkan dengan baterai, kemudian di sini ada rangkaian lampu. Pertama kita akan isi dulu kapasitor itu dengan memberi beda potensial. Ya, setelah kita mengisi kapasitor, di dalam kapasitor sudah ada muatan, lalu kita lepas kapasitor dari baterai dan kita hubungkan ke lampu. Kita akan amati bagaimana bentuk nyala lampunya. Ya, kamu bisa lihat nyala lampu itu pertama kali dihubungkan dengan kapasitor yang masih penuh, nyala lampunya akan sangat terang. Tetapi kelama-lamaan nyala lampu akan makin redup seiring dengan kapasitor yang makin kosong. Seperti itu cara kerja dari kapasitor ya. Jika kamu mengamati lampu LED yang ada di televisimu, ketika televisi dimatikan kemudian dicabut listriknya, lampu itu tidak akan langsung mati, tetapi akan mati secara perlahan. Itu menunjukkan kapasitor yang ada di dalam rangkaian itu sedang dikosongkan secara perlahan ya. Kalau kita melihat bagaimana energi yang tersimpan ya, energi yang tersimpan dalam kapasitor, dan ini muatannya, saya perbanyak energinya, ya, bisa perbesar ya, saya perbesar nilainya sekian, kemudian saya kosongkan, ya, kita bisa lihat yang terjadi, energi dan muatan pada kapasitor itu habis seiring dengan pengosongan kapasitor. Jadi seiring dengan berpindahnya muatan
dari lempeng negatif ke lempeng positif elektronnya, dan elektron itu menyebabkan lampu menyala, akan tetapi kapasitas dari kapasitor itu tetap tidak berubah. Ya, jadi seperti itu cara kerja dari kapasitor. Ya, kapasitor dalam penggunaannya itu bisa dibuat rangkaian ya. Jadi untuk mendapatkan nilai kapasitas kapasitor yang sesuai, kapasitor bisa dibuat rangkaian seri maupun paralel ya. Bentuknya sama seperti rangkaian resistor, tetapi cara menghitungnya berbeda. Ya, kita akan melihat rangkaian seri kapasitor. Untuk rangkaian seri kapasitor, karena di sini arus yang mengalir sama pada setiap kapasitor, maka jumlah muatannya pun sama. Tetapi tegangannya akan dibagi. Ya, tegangannya akan dibagi. Jadi rangkaian kapasitor memiliki sifat yang sama seperti rangkaian hambatan. Hanya saja kita bisa melihat bedanya di sini. Bedanya pada kapasitas totalnya. Kalau hambatan di rangkai seri, maka nilai hambatan akan semakin besar. Tetapi untuk kapasitor yang dirangkai seri, nilai kapasitasnya akan semakin kecil. Kita bisa melihat C total dari rangkaian seri dihitung dengan 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 dan seterusnya. Untuk rangkaian paralel, kapasitor memiliki sifat tegangan pada setiap cabang kapasitor itu adalah sama. Sedangkan muatannya terbagi, jadi sama seperti rangkaian hambatan jika muatan ini mewakili arus listrik ya. Tetapi untuk kapasitasnya itu sebaliknya. Kalau rangkaian hambatan saat dirangkai paralel, hambatannya semakin kecil, tetapi kalau kapasitor saat dirangkai paralel, kapasitasnya semakin besar. Ya, kita akan melihat contoh soal dari kapasitor. Ya, sekarang kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, sebuah kapasitor luas penampang platnya adalah 20 dikali 20 cm persegi dan diantaranya hanya berjarak 2 mili. Jika ujung-ujung kapasitor itu dihubungkan pada beda potensial 10 volt, tentukanlah yang pertama kapasitas kapasitornya, yang kedua muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu, dan yang ketiga adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor itu. Ya, kita akan melihat di sana luas penampang dari platnya adalah 20 kali 20. Sehingga kita bisa tulis A sama dengan 20 kali 20 cm persegi. Kalau kita hitung dalam meter, berarti menjadi 400 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Itu adalah luasannya. Kemudian, untuk jarak antar kedua platnya adalah 2 mili. Atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya. Sedangkan beda potensial antara kedua plat adalah 10 volt. Ya, untuk menghitung kapasitas kapasitor, kita gunakan persamaan C sama dengan E0 dikali A per D. E0-nya adalah permitivitas vakum, karena di sana tidak disebutkan bahwa kapasitor disisipi bahan dielektrik, sehingga kita tulis 8,85 kali 10 pangkat min 12, luasnya 400 kali 10 pangkat min 4, dibagi D-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 1,7
kali 10 pangkat min 10 farad. Ya. Satuan dari kapasitas kapasitor adalah farad. Berikutnya, yang B. Yang B, muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Muatannya Q sama dengan C dikali dengan V. C-nya ini ya 1,77 kali 10 pangkat min 10, V-nya 10. Berarti 1,77 kali 10 pangkat min 9 kolom. Muatan satuannya kolom ya. Kemudian yang C, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu, energinya W sama dengan setengah Q kali V. Kita bisa gunakan rumus ini, tapi rumus mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor itu ada beberapa macam ya. Kalau kita masukkan Q sama dengan C kali V ke dalam sini, ya maka rumusnya akan berubah menjadi setengah CV kuadrat. Ya, Q-nya diubah menjadi C kali V. Sehingga W sama dengan setengah C-nya 1,77 kali 10 pangkat min 10. V-nya adalah 10 kuadrat atau 100. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 9 Joule. Ya, sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua ya. Kalian bisa lihat, perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Jadi sana ada gambar rangkaian campuran dari kapasitor. Kita diminta untuk menentukan kapasitas pengganti antara titik X dan Y. Yang kedua, beda potensial antara titik X dan Y jika muatan pada kapasitor 5 mikrofarad adalah 60 mikrokolom. Ya. Nah, kita akan terlebih dahulu menghitung kapasitas pengganti antara titik X dan Y atau biasa kita sebut dengan C total. Ya. Ini sama seperti kita menghitung resistor ya. Ada R total, di sini juga ada C total. Kita bisa gambar dulu untuk memudahkan. Untuk memudahkan, kita akan memberi nama titik pada rangkaian ini ya. Sama saat seperti kita memberi nama titik pada rangkaian resistor ya. Jadi kita beri nama titik, misalnya di sini titik A, kemudian melewati komponen titik B, kemudian titik C ya. Kemudian di sini titik D, di sini titik E dan titik F. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan hitung C totalnya. C totalnya kita bisa hitung dari yang CAB ini ya. Di sini CAB diberi nama lain C1 gitu. Oh, bukan. C1 ini maksudnya yang semua di sebelah kiri ya. Ini diberi nama C1 dan semua yang di sebelah kanan diberi nama C2. Artinya nanti C totalnya adalah paralel dari C1 dan C2. Seperti itu ya. Kita hitung dulu CAB. CAB karena ini paralel berarti kita hitungnya dengan cara dijumlah ya. Jadi kebalikan dari resistor. CAB sama dengan 3 mikro tambah 5 mikro tambah 4 mikro ya. Satuannya semuanya mikrofarad. Sehingga menjadi 12 mikrofarad. Kemudian CAB yang sudah kita hitung, kita seri sama CBC ya. Sehingga kita mendapatkan nilai C1 ya. C1 yaitu kapasitor yang di sebelah kiri
itu adalah seri dari CAB dan CBC. Berarti 1/CAB ditambah 1/CBC. Sehingga 1/C1 sama dengan CAB-nya 1/12 mikro ditambah 1/4 mikro. Kita lanjutkan di sini. Kita samakan penyebutnya. Berarti 1/C1 sama dengan jadinya 12 mikro 1 tambah 3 ya. Berarti C1 adalah 12 mikro dibagi 4 atau 3 mikrofarad. Ini adalah C1 kapasitor yang di sebelah kiri ya. Sekarang kita hitung kapasitor yang di sebelah kanan, C2. Kita bisa hitung dulu C, titik D dan E. Nanti diseri dengan C, E, dan F. Berarti kita hitung yang paralel dulu ya. C, E, F dulu. C, E, F sama dengan paralel dari 4 dan 3. Sehingga 4 mikro tambah 3 mikro. Hasilnya 7 mikrofarad. Kemudian kita seri dengan yang atasnya. Berarti jadi C2 sama dengan 1/C DE ditambah 1/C EF. 1/C2 sama dengan 1/3 ditambah 1/7 mikro ya. Sehingga kita dapatkan 1/C2 sama dengan disamakan penyebutnya 21 mikro 7 tambah 3. C2 adalah 2,1 mikrofarad. Nah, sehingga kita bisa hitung C totalnya atau CXY di sini ya. CXY-nya adalah paralel dari C1 dan C2. Berarti kita tambah ya. Tambah C2. Sehingga CXY sama dengan 7 mikro ditambah 3 mikro, sehingga CXY sama dengan 3 mikro ditambah 2,1 mikro. Sehingga hasilnya 5,1 mikrofarad. Itu adalah CXY atau C total atau kapasitas pengganti antara titik XY pada rangkaian ini. Ya. Berikutnya kita akan menghitung yang B ya. Yang B adalah kita diminta untuk menghitung beda potensial antara titik X dan Y jika muatan pada kapasitor 5 mikrofarad adalah 60 mikrocoulomb. Kita bisa lihat rangkaian di sini antara C1 dan C2 adalah rangkaian paralel. Jadi rangkaian X dan Y itu nantinya tadi kita hitung menjadi 2 kapasitor seperti ini. C1 dan C2 ini dirangkai paralel. Kalau dirangkai paralel artinya tegangan antara kedua kapasitor C1 dan C2 adalah sama ya. Jadi kalau sifat rangkaian paralel tegangannya adalah sama. Muatannya yang terbagi. Artinya untuk menghitung beda potensial di titik XY kita hanya perlu menghitung salah satu saja, C1 saja atau C2 saja. Nah, karena di sini yang diketahui adalah muatan pada 5 mikrofarad itu berada pada C1, sehingga kita akan menghitung yang pada rangkaian C1 atau yang di sebelah kiri ya. Ini kalau kita gambar rangkaian di sebelah kiri, berarti gambarnya tiga, 5, 4, sini 4, ini Y, X ya. Jadi di sini tegangannya juga sama, Y dan X. Nah, sekarang kita hitung. Kalau di sini yang diketahui adalah
muatan di kapasitor 5 mikro, jadi muatan yang di sini, Q-nya adalah 60 mikrofarad, 60 mikrokolom. Sedangkan kita tahu kalau pada rangkaian paralel itu tegangannya sama. Kalau tegangannya sama, berarti dengan kita mendapatkan tegangan di kapasitor 5 mikrofarad, kita juga mendapatkan tegangan di kapasitor paralel yang lain, yaitu di yang 3 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Ya. Sehingga kita bisa hitung dulu berapa tegangan yang di 5 mikrofarad ini. Kalau ini tadi namanya titik A, titik B, dan titik C, berarti kita mendapatkan nilai VAB. Ya. Persamaannya adalah Q sama dengan C dikali V. Berarti kalau V sama dengan Q dibagi C. Dalam hal ini yang mau kita hitung adalah VAB. Q-nya, Q yang di 5 mikro, C-nya juga C5 mikro. Sehingga kita dapatkan Q-nya adalah 60 mikro dibagi C-nya 5 mikrofarad. Kita bisa coret mikronya, maka 60 bagi 5, kita dapatkan 12 volt. Ini adalah tegangan di titik AB dan nilainya sama. Di 5 mikro 12 volt, di 3 mikro 12 volt, di 4 mikro juga 12 volt karena rangkaian paralel. Nah, untuk mendapatkan tegangan di kapasitor yang bawah, yang 4 mikro yang di bawah, kita butuh muatannya, butuh Q-nya. Dan muatan yang ada di kapasitor BC itu sama dengan muatan di kapasitor yang paralel di atasnya. Tetapi setelah digabung, karena muatan yang ada di rangkaian paralel ini kan terbagi. Jadi kita harus tahu muatan yang di 3 mikro berapa, muatan di 5 mikro berapa, muatan di 4 mikro berapa, kita gabung, dan itu akan sama dengan muatan yang di 4 mikro yang di bawah. Ingat, kalau rangkaian seri yang sama adalah muatannya, ya. Sehingga kita mencari berapa muatan di 3 mikro dan 4 mikro yang di atas, ya. Jadi Q 3 mikro sama dengan C 3 mikro dikali V. AB, V-nya sama, AB ya. 3 mikro dikali 12 volt. Berarti 36 mikrokolom satuannya ya. Kemudian Q yang di 4 mikro yang di atas sini ya. C 4 mikro dikali V AB. 4 mikro dikali VAB-nya 12. Jadi 48 mikrokolom. Nah, muatan yang ada di 3 mikro, 5 mikro, dan 4 mikro ini jika kita total itu akan menjadi muatan di titik AB ya. Sehingga QAB sama dengan Q yang di 3 mikro ditambah Q yang di 5 mikro ditambah Q yang di 4 mikro. Sehingga 36 ditambah 60 ditambah 48 mikro ya. Sehingga kita dapatkan muatan totalnya adalah 144 mikrokolom. Itu muatan di titik AB dan akan sama dengan muatan di titik BC karena mereka seri ya. Sehingga QAB sama dengan QBC sama dengan 144 mikrokolom. Berarti kita bisa dapat berapa tegangan di titik BC. VBC sama dengan QBC dibagi C 4 mikro yang di bawah sini ya. Sehingga 144 mikro dibagi 4 mikro. Kita dapatkan hasilnya adalah 36 volt.
Nah, setelah kita dapat tegangan AB, ya, VAB, dan juga VBC, maka kita bisa hitung VXY, ya. VXY berarti adalah VAB ditambah VBC. Sehingga 12 ditambah 36 volt. Sehingga hasilnya adalah 48 volt. Ya, seperti itu cara mengerjakan soal dari kapasitor.